Halo, ketemu lagi bersama Mr. Dana. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara sederhana kita untuk bisa menganalisis suatu karya musik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah analisis karya musik. Apa yang harus kita lakukan dalam langkah-langkah menganalisis suatu musik? Yang pertama, kita harus tahu yang dinamakan dengan sudut pandang. Nah, sudut pandang ini apa? Sudut pandang itu adalah cara kita memandang musik. Bagaimana cara kita memikirkan tentang musik atau mengenali musik itu menurut kita seperti apa. Ya, sudut yang pandang pertama yang perlu kita ketahui adalah sudut pandang tekstual. Nah, sudut pandang tekstual ini apa? Sudut pandang tekstual ini adalah sudut pandang yang memandang musik secara intrinsik atau secara kedalaman atau secara diri musik itu sendiri. Nah, unsurnya apa saja? Ada 8 unsur yang saya tulis di situ. Tapi bisa lebih sebenarnya ya. Yang pertama ada penggunaan tangan nada, ada pola ritme, pola nada, isian lirik, mana lirik, jumlah instrumen, pola aransemen, genre, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan penggunaan tangga nada, kita bisa kenali satu karya musik itu dengan mengenali apakah musik itu menggunakan tangga nada diatonis atau pentatonis, mayor atau minor. Pentatonisnya pentatonis Jawa, Sunda, Bali, atau pentatonis Barat. Pentatonisnya seperti apa dan pentatonisnya berasal dari apa? Dari kebudayaan apa? Seperti itu. Kemudian kalau pola ritme berkaitan dengan birama, dengan 3/4, 4/4, 6/8, dan lain sebagainya. Ya, pola nada adalah nada yang dibuat berulang biasanya ini ya. Pola nada itu berulang. Biasanya di bagian first atau bait, ya, bait 1 dan bait 2, atau mungkin dalam satu bait itu ada 2 kalimat yang nadanya diulang, pola nadanya diulang. Nah, itu namanya pola nada. Isian lirik dan makna lirik ini jadi satu. Ya, apa yang dimaksud dengan isian lirik, makna lirik? Isian lirik adalah liriknya apa saja yang ada di dalam karya tersebut. Ya, menggambarkan tentang apa. Dan akhirnya merujuk pada maknanya apa lagu tersebut jika dilihat dari liriknya. Kemudian ada jumlah instrumen. Nah, jumlah instrumen ini tidak hanya berkaitan dengan berapa jumlahnya, tapi juga berkaitan dengan apa saja yang ada dalam instrumen dalam suatu karya musik itu. Instrumennya isinya apa saja? Adakah gitar, drum, biola, keyboard, bass, dan lain sebagainya. Ya, kita harus tahu di situ kalau kita bahas secara tekstual. Kemudian pola aransemen. Pola aransemen itu apa? Ya, pola aransemen itu ya dibuat ada verse-nya dulu atau langsung ref atau diawali dari intro, ataukah hanya intro dan chorus selesai, tidak ada coda dan lain-lain. Itu namanya pola aransemen. Kemudian kalau genre kita pasti sudah tahu ya, genre pop, rock, R&B, dan lain sebagainya. Itu kalau kita memandang secara tekstual. Nah, sudut pandang yang kedua apa? Kalau ada tekstual pasti ada kontekstual. Nah, di dalam kontekstual ini adalah hal-hal yang berada di luar karya tersebut. Artinya segala sesuatu atau segala aspek yang ada di luar karya tersebut. Ada tema cerita, ada latar belakang penciptaan karya, ada latar belakang pencipta karya atau musisi, ada pengaruh lingkungan, dan ada dampak penciptaan karya dan sebagainya. Mungkin ada yang lain juga. Ya, tema cerita ini juga berkaitan dengan latar belakang penciptaan karya. Nah, yang dimaksud dengan latar belakang penciptaan karya ini apa? Suatu karya musik, ya, terutama musik yang sekarang berlirik gitu ya, itu pasti ada latar belakang penciptaan. Temanya apa, latar belakangnya apa? Latar belakangnya ketika kita tahu ada lagu Demi Raga yang lain di awal tahun 2000-an ketika ada Corona. Nah, itu dilatar belakangi karena apa? Ada Demi Raga yang lain itu dilatar belakangi oleh keadaan sosial yang waktu itu
sedang terjadi pandemi corona, sedang terjadi marak-maraknya corona merebak, dan tenaga medis waktu itu kewalahan. Nah, akhirnya seorang pencipta lagu ya itu membuat karya demi raga yang lain ini untuk ditujukan kepada para tenaga medis. Nah, itu latar belakangnya. Temanya apa? Temanya tentang kepedulian musisi terhadap tenaga medis ya. Kalau yang lain yang ada di kehidupan kita sehari-hari, contohnya lagu Peri Cintaku atau lagu Melawan Restu atau lagu Mendung Tanpa Udan, ya itu bertema sama, yaitu hubungan beda agama. Ada lagi dulu lagu Seventeen ya, lu tahu itu ya, jalan yang berbeda ya. Jadi ketika ada tema cerita tentang beda agama, berarti tentunya latar belakang penciptaannya apa? Melihat keadaan sosial yang saat ini banyak sekali anak muda yang memiliki hubungan beda agama. Seperti itu. Kemudian latar belakang pencipta karya atau musisi itu sendiri dan pengaruh lingkungan itu saling terkait juga ya. Latar belakang pencipta karya itu berhubungan dengan di mana lingkungan yang lingkungan yang berada di sekitar musisi itu. Ya, contohnya beberapa musisi yang sering bergaul dengan musisi dangdut pastinya membuat lagu akan ke dangdut-dangdutan. Ketika membuat lagu Jawa, pop Jawa, maka musisi yang sering bergaul dengan teman-teman yang sering membuat lirik, kemudian sering membuat lagu Jawa, dia akan cenderung membuat lagu Jawa seperti itu. Nah, dampak penciptaan karya apa? Dampaknya yaitu ketika ada satu lagu bertema demi raga yang lain, bertema tentang corona, dampak penciptaan karyanya apa? Dampaknya jadi tim medis merasa didukung secara moral ya. Kemudian seperti yang beda agama tadi, ya, dampak penciptaan karyanya apa? Jadi merasa bahwa itu lagu yang dinyanyikan seperti ceritaku banget, dan akhirnya menimbulkan dampak emosi, menangis dan lain-lain, ya, haru dan lain-lain. Itu sudut pandang yang harus kita ketahui. Ya. Berikutnya adalah mengenal sumber. Nah, mengenal sumber ini apa sih? Mengenal sumber itu kita mengenal materinya, maksudnya ya. Kita mengenal materi dari satu karya musik itu. Ya. Tentunya sumbernya kita harus tidak hanya kita tahu lagu itu, tapi kita harus mencari data lain yang ada di Google atau internet misalnya ya. Tentang lagu itu. Ya, selain kita paham sendiri, kita harus juga punya referensi dari internet juga. Kemudian melakukan studi pustaka. Ini yang saya maksud tadi ya. Ketika kita menemukan lagu A, tidak hanya kita kenali sendiri, kita anggap sendiri lagunya seperti itu, tapi perlu adanya referensi tentang cerita lagu itu dari internet ya. Karena sekarang kita tidak mungkin ke perpustakaan dimanapun ya, susah untuk dapat masuk di perpustakaan tertentu, maka kita hanya bisa studi pustaka di internet saja. Berikutnya adalah mengklasifikasikan pustaka. Artinya data-data yang kita peroleh ini disesuaikan dengan materi lagu atau materi karya musik yang akan kita analisis selanjutnya. Berikutnya adalah mengenal narasumber. Nah, mengenal narasumber ini sebenarnya tidak wajib ya dalam tugas kalian besok, karena kalau mengenal narasumber kalian harus ketemu dengan orangnya. Ya, memilih narasumber yang mudah dijangkau. Ini kalau kalian nantinya sudah tidak lagi pandemi, sudah endemik, sudah boleh ketemu siapapun, boleh dengan bebas bertemu dan bermain dengan siapapun, maka kalian bisa melakukan ini. Ya, memilih narasumber yang mudah dijangkau. Ini maksudnya apa? Ya. Kemudian menjalin komunikasi sehingga mampu menggali data. Nah, kalau kita mengenal narasumbernya dengan baik, ya, sehingga tidak ada lagi batasan-batasan yang membuat narasumber itu menyembunyikan sesuatu dari kita. Ya. Dan tentunya
kita harus memahami karya. Taruhlah contoh kalau kita menganalisa lagunya Taufik Sudirman, judulnya Piyambak. Kalau kita ingin tahu dalam dari Taufik Sudirman, ya kita harus kenal Taufik Sudirman dulu. Kita harus akrab dulu, kita harus menjalin komunikasi yang baik dulu, supaya kita bisa menggali data yang sedalam-dalamnya dan sejujur-jujurnya dari seorang Taufik Sudirman. Kemudian jangan lupa juga memahami karya. Kita harus tahu dulu karya lagu Piyambakan itu yang seperti apa, minimal kita hafal lagunya. Nah, nanti obrolannya akan cair dan akan gampang sekali mendapat data, ya, dengan narasumber. Berikutnya adalah analisis perubahan aspek musikal. Ya, ini saya buat secara sederhana saja karena nanti kalian tugasnya adalah membuat presentasi secara lisan, secara wicara. Jadi saya akan rumuskan jadi 3 saja, ya. Jadi menganalisa suatu karya itu kita harus pilih dulu 2 penampilan atau ya dua pertunjukan. Ya, saya sarankan 1 lagu yang sama tapi dengan 2 aransemen atau 2 jenis pertunjukan yang berbeda. Ya. Kemudian kenali seluruh bagian pertunjukan. Artinya apa ini? Kita harus tahu pertunjukan A ini isinya apa saja, ya, sampai kedalamannya, sampai jumlah instrumennya, sampai genrenya apa, sampai urutannya dirubah, urutannya seperti apa. Ya, kemudian yang B ini adalah biasanya yang di cover, ya, di cover oleh orang. Ya, jadi seandainya lagu Sheila on 7, lagunya Sepia, kemudian di cover oleh band B dengan genre metal. Adakah yang berubah di situ? Kalau kalian tidak mengenal 2 pertunjukan ini dengan baik, ya, tidak mencermati dengan baik, kalian tidak akan mampu untuk membedakan secara detail. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga baru kalian menginterpretasikan. Menginterpretasikan itu apa? Ya, merumuskan dalam pendapatmu, ya, merumuskan dalam kalimat-kalimat yang bisa menjelaskan analisa itu dalam bahasa kamu sendiri, ya, dalam pengertian kamu sendiri, itu interpretasi, ya, seperti itu. Itu model analisisnya seperti itu. Nah, contoh kerangkanya kalian akan buat seperti ini, ya, membuat prolog mengenai genre terkait, ya, artinya 2 karya itu punya genre apa, itu kamu harus punya referensi, ya. Kemudian mendeskripsikan karya terkait sebelum menyampaikan hasil analisis, ya. Si A ini adalah lagunya Sheila on 7, judulnya ini, ya, dengan analisamu seperti apa. Kemudian B ini juga lagunya Sheila on 7 tapi dikerjakan oleh siapa, tahun berapa, dan lain-lain. Kemudian baru mendeskripsikan hasil analisis dengan bahasa yang baik. Artinya menyampaikan perbedaan, persamaan, kemudian apa yang berubah aspeknya di situ dengan bahasa yang baik. Baik, silahkan kalian bisa bertanya lewat WhatsApp group, atau juga kalian bisa untuk menuliskan terlebih dahulu, kemudian di pertemuan yang akan datang kita bisa bahas bersama. Selamat mencoba, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu patuhi segala protokol kesehatan. Ya, salam sehat selalu. God bless you.